Assalamualaikum Hai Indonesia. Mungkin saat ini banyak orang sedang membicarakan persaingan antara Poco F6 dan Realme GT6. Yang menarik, Vivo sebenarnya juga punya produk yang menyasar segmen harga yang kurang lebih sama dengan dua produk tersebut, yakni Vivo V40 5G. Nah, di video kali ini akan dibahas perbandingan antara Vivo V40 5G dan Poco F6, sedangkan Realme GT6 akan dibahas pada video berikutnya. Nah, pertanyaannya, mending sekalian beli Vivo V40 5G atau sudah cukup dengan Poco F6 saja? Langsung saja, inilah perbandingan lengkap dari Poco F6 dan Vivo V40 5G dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu, Poco F6 membawa basa besar tampilan yang mirip dengan Poco F5. Modul kameranya frameless atau tanpa frame kamera khusus dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul. Terdapat sejumlah lensa kamera yang disusun secara zigzag dan kini LED flashnya berbentuk lingkaran. Terdapat tiga pilihan warna, yakni kecoklatan, hijau, dan hitam, serta framenya sendiri kini juga dibuat lebih mengotak lagi. Vivo V40 5G tetap mempertahankan back cover yang dibuat sedikit curve atau melengkung di sisi kanan kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Namun gaya finishingnya tak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Hanya saja kini modul kameranya memiliki bentuk satu lingkaran hitam besar dan satu berbentuk oval dengan warna yang menyesuaikan back cover. Kedua bagian ini disatukan dalam sebuah modul lagi. Terdapat pula LED flash yang kini ukurannya lebih kecil namun kini berbentuk lingkaran. Yang menarik lagi, kini terdapat branding Zeiss di sini. Nanti akan dibahas pada bagian kamera. Sementara di bagian depan, Poco F6 masih tetap menyajikan tampilan dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas. Menggunakan panel layar berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K dan memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sensor fingerprintnya pun sudah ditempatkan di dalam layar dan telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Nggak kalah mewah, di bagian depan Vivo V40 5G bahkan menyajikan layar curve atau melengkung di sisi kanan kiri yang ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Panelnya juga berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi 1,5K dan refresh rate yang mencapai 120 Hz. Sensor fingerprintnya pun telah ditempatkan di dalamnya. Di sektor layar, Vivo V40 5G memang tampil lebih mewah dengan layar lengkungnya. Namun seperti halnya urusan tampilan, tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Lanjut ke bagian dapur pacu, Poco F6 nampak lebih superior di sini. Smartphone ini telah diotaki oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. SoC ini memiliki spesifikasi yang sedikit lebih rendah dari Snapdragon 8 Gen 3 yang merupakan flagship dari Qualcomm. Menggunakan konfigurasi 1 Prime Core basis Cortex X4 dengan speed 3 GHz, kemudian 4 performance core basis Cortex A720 dengan speed 2,8 GHz, dan 3 efisiensi core basis Cortex A520 dengan clock speed 2 GHz. Selain itu, Snapdragon 8S Gen 3 memakai GPU Adreno 735. Sedangkan Vivo V40 5G menggunakan produk besutan Qualcomm lainnya, yakni Snapdragon 7 Gen 3, sama seperti generasi sebelumnya. Prosesor ini dimanufaktur dengan proses fabrikasi 4 nanometer TSMC. Chipset ini hadir dengan menggunakan satu inti performa tinggi dengan frekuensi 2,63 GHz basis Cortex A715, kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,4 GHz yang juga basis Cortex A715, dan 4 inti efisiensi basis Cortex A510 dengan speed 1,8 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 720. Untuk urusan performa yang lebih maksimal, jelas Poco F6 lebih diunggulkan di sini. Berbeda halnya pada bagian kamera. Poco F6 mengusung konfigurasi dua kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 MP menggunakan sensor Sony Lithia 600. Kamera ini telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Selanjutnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8 MP sensor Sony IMX355. Sama halnya dengan Vivo V40 5G yang juga membawa konfigurasi dua kamera belakang, namun hardware-nya sedikit lebih menjanjikan. Kamera utamanya beresolusi 50 MP yang kini menggunakan sensor Samsung GN5 yang telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Sementara kamera pendampingnya adalah kamera ultrawide yang juga beresolusi 50 MP sensor Samsung JN1. Sementara kamera depannya, Poco F6 mengusung kamera beresolusi 20 MP berbanding 50 MP autofocus pada Vivo V40 5G.
Yang menarik, semua kamera Vivo V40 5G telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Nah, Poco kamera depannya hanya 1080p, sedangkan kamera belakangnya bisa hingga 4K 60 fps. Namun tetap saja Vivo V40 5G memiliki hardware yang lebih menjanjikan, apalagi dengan dihadirkannya teknologi ZES di sini. Kemudian di bagian daya, Poco F6 dibekali dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 90 Watt. Sementara Vivo V40 5G dibekali dengan kapasitas baterai lebih besar mencapai 5500 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian yang sedikit lebih lambat berdaya maksimal 80 Watt. Untuk fitur-fitur lain, Vivo V40 5G dan Poco F6 tetap dibekali dengan dual speaker stereo, ada IR Blaster dan NFC. Namun spesialnya Vivo memiliki sertifikasi IP68 berbanding IP64 pada Poco. Keduanya juga telah menjalankan antarmuka berbasis Android 14. Keduanya juga memiliki sejumlah fitur AI, namun sayang jack audio tetap tak disematkan. Terakhir bicara mengenai harga, Poco F6 sebenarnya baru dirilis di pasar Indonesia pada tanggal 4 Juli 2024. Namun sejumlah bocoran menyebut harga di pasar Indonesia nantinya adalah kisaran 6 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah dengan memori 12 per 512 GB. Harga pastinya nanti akan diupdate pada kolom deskripsi. Sedangkan Vivo V40 5G masih belum diketahui jadwal perilisannya di pasar Indonesia. Namun sebagai perbandingan di pasar Eropa, Vivo V40 5G dijual dengan harga 599 euro atau jika dirupiahkan sekitar 10,5 juta rupiah dengan memori 8 per 256 GB. Harga di Eropa memang biasanya jauh lebih tinggi dibanding harga di pasar Asia termasuk pasar Indonesia nantinya. Jadi kemungkinan harganya bisa lebih rendah dari harga tersebut. Baiklah, jika konsumen benar-benar mementingkan aspek performanya saja dan budget yang terbatas, Poco F6 sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun jika ada budget lebih, konsumen tentu bakal mendapatkan paket yang tentunya lebih lengkap di Vivo V40 5G dengan performa yang sedikit lebih rendah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mending sekalian beli Vivo V40 5G atau sudah cukup dengan Poco F6 saja? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.